Alkisah di daerah Pakuan, kini Kota Bogor, Jawa Barat. Tersebutlah seorang raja bernama Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang bertahta di kerajaan Pakuan Pajajaran. Ia adalah raja yang arif dan bijaksana. Sang Prabu juga mempunyai seorang permaisuri yang cantik jelita dan beberapa selir yang cantik-cantik. Dari hasil perkawinannya dengan sang permaisuri, lahirlah seorang putri yang bernama Putri Kandita. Permaisuriku, aku berniat untuk menjadikan anak kita Putri Kandita sebagai penerus kerajaan ini. Mohon ampun, Baginda. Tapi bagaimana dengan anak para sendiri yang lain? Pasti akan merasa cemburu dengan keputusan ini. Tapi keputusanku adalah sudah bulat, dan dia pun cocok menjadi penerus kerajaan ini. Baiklah, jika ini sudah menjadi keputusanmu, Baginda. Di sela-sela pembicaraan antara Prabu Siliwangi dengan permaisuri, salah satu selir yang tak sengaja sedang melewati ruang kamar mendengar pembicaraan mereka. Tidak bisa dibiarkan, aku harus memberitahu kepada yang lain untuk mencegah Putri Kandita sebagai penerus generasi. Dan kemudian selir itu pun melaporkan pembicaraan antara Prabu Siliwangi dengan permaisuri kepada para selir dan anak-anaknya. Tahukah kamu, Prabu Siliwangi akan mengangkat Putri Kandita sebagai penggantinya? Benarkah itu? Aku sangat tidak setuju dengan Prabu Siliwangi. Aku juga, kita harus menyingkirkan Putri Kandita untuk pergi dari negeri ini. Tapi bagaimana cara kita menyingkirkan Putri Kandita dan permaisuri tanpa sepengetahuan Prabu? Kita harus berhati-hati, jika Prabu tahu, kita akan binasa. Sejenak suasana pertemuan itu pun menjadi hening. Semuanya sedang berpikir keras untuk mencari cara yang paling tepat agar rencana mereka dapat terlaksana tanpa sepengetahuan Prabu Siliwangi. Sekarang aku tahu caranya. Bagaimana caranya? Aku mempunyai kenalan seorang dukun yang terkenal dengan kesaktian ilmu hitamnya. Dukun itu pasti mau membantu kita, asal kita memberinya upah yang sangat besar. Jadi bagaimana kita keluar dari istana ini? Baiklah, nanti aku yang akan meminta izin kepada Prabu. Besok kita akan mulai rencana ini. Keesokan harinya di pagi hari yang cerah, Prabu Siliwangi membicarakan soal pengangkatan Putri Kandita sebagai ratu penerus kerajaan Pajajaran. Putri Kandita, Iya, ada apa ya, Anda? ada yang ingin saya sampaikan kepada kamu. Baiklah, apa yang ingin Anda sampaikan? Kemarin dia sudah berbicara kepada kamu bahwa ayahnya ingin mengangkat kamu menjadi ratu penerus negeri ini. Mohon maaf, Ayahanda. Bukankah masih ada yang lebih layak daripada saya? Tapi bagiku hanya engkaulah yang layak menjadi penguasa negeri ini, karena selain engkau memiliki alasan yang sangat cantik, engkau juga arif dan bijaksana. Baiklah, Ayah. Berikanlah aku waktu untuk memikirkan semua itu. Aku beri kamu waktu 7 hari untuk berpikir, tapi usahakan jangan kau menolak permintaan ayahanda. Baiklah, terima kasih, Ayahanda. Aku permisi dulu. Setelah kembalinya Prabu ke singgasananya, seorang selir pun datang menemui Prabu Siliwangi. Madam Seluan, mohon ampun Baginda, maaf telah mengganggu waktu Anda. Ya, ada apa, wahai selirku? Mohon ampun Baginda, tapi hamba ingin meminta izin untuk pergi keluar dari istana. Apakah engkau mengizinkan hamba? Baiklah, akan aku izinkan kau keluar ke sana. Tapi sebelum itu akan kusuruh pengawal untuk menemani kau keluar dari istana. Maaf Baginda, tidak perlu. Aku hanya ingin melihat rakyatku dan mendekatkan diri dengan mereka. Jadi aku harus terlihat seperti rakyat biasa. Baiklah, jika itu maumu wahai selirku, tapi keluar tolong jangan lama-lama. Kemudian, para selir pun berdiskusi untuk menjalankan rencana. Bagaimana, berhasilkah engkau? Ya, aku berhasil mengakui Baginda. Baguslah kalau begitu, ayo kita jalankan rencana kita. Lalu, para selir pun menemui orang pintar yang dimaksud kemarin. Di depan gubuk yang kumuh dengan semak belukar,
tanpa amat mengerikan dipandang. Wah, seram sekali. Ayo kamu saja yang masuk duluan. Jangan aku sendiri, ayo kita masuk berdua saja. Para selir pun masuk bersama. Di dalam gubuk itu ternyata lebih mengerikan lagi. Bunga-bunga bertebaran di mana-mana dan penerangannya pun hanya sebuah lilin-lilin kecil. Permisi Mbah Dukun. Kalian tak sopan sekali, panggil saya Nyai Kunti. Oh, maafkan kami Nyai, karena sebelumnya kami belum pernah bertemu dengan Anda. Ya. Oh, tidak masalah. Apa tujuan kalian kemari? Kedatangan kami di sini, kami ingin meminta Nyai untuk menggagalkan rencana Prabu Siliwangi untuk mengangkat Putri Kandita sebagai penggantinya. Dan kami ingin Permaisuri dan Putri Kandita menjadi. Aku tidak bisa karena semua ini bersangkutan dengan Prabu Siliwangi. Memangnya kamu ingin dibayar berapa? Bukan masalah bayarannya, tapi aku takut diusir olehnya. Tenang saja, kami akan merahasiakannya, Nyai Kunti. Baiklah, jika itu maumu. Bagaimana jika aku memberikan ramuan penyakit borok? Ya, terserah Anda saja, yang penting mereka menderita. Baiklah, ini ku berikan ramuannya. Mana upahku? Ini, ambillah upahmu. Tapi apakah ini mujarab? Iya, cepat pergi dari sini. Para selir pun pergi kembali ke istana membawa sebotol ramuan dan makanan khas rakyat sekitar untuk meyakinkan mereka beneran pergi mengunjungi rakyat desa di negeri ini. Wah, lelahnya hari ini. Iya, aku juga sama, ya aku mau ke kamar dulu. Bagaimana jalan-jalan kalian hari ini para selirmu? Sangat menyenangkan dan kami membawa makanan yang kami beli dari pedagang. Baiklah, silakan taruh di dapur. Baik, Baginda, saya pamit dulu. Sesampainya di dapur, para selir membuat 2 cangkir teh hangat yang dicampur dengan ramuan tersebut serta memberinya roti yang mereka beli tadi. Esok harinya, efek dari ramuan itu pun mulai terjadi. Badan Permaisuri dan Putri Kandita mengalami gatal-gatal yang di ujung dengan borok yang mengeluarkan bau tak sedap. Aduh, gatal sekali badanku. Ada apa, Dinda? Entah kenapa badanku gatal sekali. Baiklah, aku akan memanggil dari kerajaan untuk mengobati gatal-gatalmu. Tolong cepatlah. Dari kamar Putri Kandita terdengar jeritan keras dari sang putri. Badanku. Prabu pun terkejut dan kemudian menghampiri Putri Kandita. Kau kenapa, putriku, menjerit seperti itu? Ayahanda, kenapa kulitku menjadi gatal-gatal dan perih? Kenapa bisa menjadi seperti ini? Aku tidak tahu, Ayahanda. Baiklah, saya akan memanggil tabib kerajaan. Baik, cepatlah Ayahanda. Kemudian Prabu pun memanggil tabib kerajaan kepercayaannya. Namun, tabib kerajaan kepercayaannya tak bisa datang karena ada kepentingan mendadak. Dan selir pun menyarankan Prabu untuk memanggil orang yang pintar dalam pengobatan. Ampun Baginda Raja, aku mengenal seorang yang sakti. Mungkin dia bisa menyembuhkan Putri Kandita dan Permaisuri. Panggil mereka, panggil dia. Suruh mereka mengobati mereka berdua cepat. Baiklah, Raja. Kemudian selir 2 pun memanggil temannya yaitu Nyai Kunti untuk datang kemari sebagai tabib gadungan. Permisi yang mulia, hamba ingin menghadap saya Sukinam dari desa Pajajaran. Silakan kau periksa permaisuriku dan putriku. Baiklah yang mulia, maaf, bolehkah saya melihat bagian yang gatal? Ya, silakan. Wah, penyakit ini sangat mengerikan. Mohon maaf Baginda, saya tidak dapat menyembuhkan penyakit ini. Apakah kau tidak bisa menggunakan cara lain? Saya akan memberikan ramuan air putih. Minumlah 3 kali sehari. Terima kasih. Saya akan memberikan kepada mereka secara tunai. Baiklah, permisi. Dan Prabu pun menyuruh Putri Kandita untuk pergi dari istana. Baginda, hamba takut sekali penyakit ini menular. Tapi apa yang harus aku lakukan?
Bagaimana kalau kita mengasihkan Putri Kandita dari istana ini? Karena aku takut penyakit ini juga menular pada rakyat. Tidak bisa dia itu anak. Tapi aku takut sekali penyakit ini menular. Dan jika seorang itu berpenyakitan, apa kata rakyat kita? Baiklah kalau begitu. Maaf, putriku. Ayahanda sebenarnya tak tega mengusirmu dari kerajaan ini. Tapi ini demi kebaikan kerajaan ini dan juga kebaikan dan untuk menjauhkan kemauan dari rakyat. Baiklah Ayahanda, aku akan pergi dari kerajaan ini. Ini terbilang sebagai peninggalan dari ayahanda dan sebaiknya kau pergi keluar dalam Terima kasih Ayahanda. Dan pada akhirnya Putri Kandita pergi dengan berjalan kaki. Ia pergi entah kemana dan pada akhirnya ia sampai di Laut Selatan. Ia pun kelelahan dan tertidur di pesisir pantai. Ketika ia sedang terlelap, ia mendengar suara seseorang. Wahai Putri Kandita, jika kamu ingin sembuh dari penyakitmu, berceburlah ke dalam lautan ini. Niscaya kulitmu akan pulih seperti sedia kala. Ujar suara itu. Meyakini suara itu sebuah wangsit, Putri Kandita pun menceburkan diri ke laut. Sungguh ajaib, saat menyentuh air, seluruh tubuhnya yang dihinggapi penyakit kusta berangsur-angsur hilang hingga akhirnya kembali menjadi halus dan bersih seperti sedia kala. Tidak hanya itu, putri kesayangan Prabu Siliwangi itu juga menjadi putri yang sakti mandraguna. Meskipun telah sembuh dari penyakitnya, Putri Kandita enggan untuk kembali ke istana. Ia lebih memilih untuk menetap di pantai sebelah selatan, wilayah Pakuan Pajajaran itu. Sejak menetap di sana, ia dikenal luas ke berbagai kerajaan yang ada di Pulau Jawa sebagai putri yang cantik dan sakti.